Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Firdaus Wajidi selaku dosen pengampu mata kuliah umum pendidikan agama Islam serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 izin mempersembahkan presentasi yang telah kami buat dengan judul Konsep Islam tentang Negara dan Pemerintahan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Rahma Anissa, dengan NIM 17144240013, dilanjut dengan Saya Afifah dengan NIM 17124240072. Saya Muhammad Lufi Fahrezi dengan NIM 17134244069. Nah, sebelum dilanjut ke inti materi, izinkan kami memaparkan sub bahan kajian yang akan kami jelaskan di halaman berikutnya. Di sini kita akan memaparkan tiga sub bahan kajian. Yang pertama, universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Dan yang ketiga, rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Nah, sebelumnya, sekarang ini perkembangan politik di Indonesia semakin tidak karuan dan terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Sistem politik di Indonesia seharusnya itu berpedoman pada sistem politik yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa perubahan yang tentunya telah disesuaikan dengan keadaan negara kita saat ini. Nah, di sini ada beberapa sifat terpuji Rasulullah SAW yang dapat diteladani oleh para pemimpin negara ini dalam menjalankan pemerintahannya. Yang pertama itu jujur atau sidik. Nah, setiap kita itu pasti harus selalu jujur. Terus yang kedua itu fatona atau cerdas. Terus yang ketiga itu tablik atau menyampaikan. Jadi apapun yang disampaikan kita pasti menyampaikan semuanya. Terus habis itu amanah, amanah itu dapat dipercaya. Oke, saya di sini akan menjelaskan poin yang pertama yaitu universalitas nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Universalitas berupa sifat menyeluruh yang mencakup berbagai hal, sedangkan universalitas Islam itu sendiri merupakan risalah yang menyeluruh dalam berbagai bidang dimensi yang meliputi perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Dan semua itu merujuk pada Islam adalah sikap hidup yang mencerminkan penyerahan diri manusia dan kepatuhan kepada Tuhannya yang akan mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, serta kesempurnaan hidup lahir batin dunia akhirat. Nah, terus ini poin yang kedua, ada universalitas Islam dalam konsep politik. Politik adalah hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari Islam. Politik itu dalam bahasa Arab bisa disebut siasah yang dibagi menjadi dua, yaitu siasah yang syariah, yaitu membawa segala urusan umat Islam dengan sesuai pandangan syariat dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Sedangkan yang kedua, siasa yang bukan syariah, yaitu membawa manusia sesuai dengan perundang-undangan buatan manusia sebagai pengganti dari ajaran Islam dan berbagai dengan syariat Islam. Terus yang ketiga ada nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Praktik politik di Indonesia menganut paham demokratis yang beberapa konsepnya sesuai dengan konsep politik Islam. Yang pertama ada konsep keadilan. Setiap manusia itu kita berhak mendapat keadilan. Yang kedua persamaan. Kita di hadapan Allah dan di hadapan pemerintah, di hadapan negara kita semua ini sama ya. Terus yang ketiga, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan setiap manusia itu memiliki hak kebebasan tetapi dengan tidak semena-mena, tetap ada norma atau peraturan-peraturan yang harus dijalani. Terus yang keempat, yang terakhir ada prinsip hak asasi manusia. Setiap manusia itu mendapatkan hak asasinya sendiri dan itu tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, walaupun itu negara sendiri. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara menurut Zaporkan. Di poin pertama yaitu ada paradigma sekularistik.
Paradigma ini mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara. Untuk lebih jelasnya yaitu yang pertama, satu, tidak ada sistem khilafah dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW seorang Rasul bukan penguasa negara. Dan yang ketiga, perpolitikan dalam Islam adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selanjutnya, poin kedua yaitu paradigma formalistik. Paradigma ini menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Contohnya yaitu gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan pertama yang hendak menjadikan Islam sebagai pondasi pemerintahan dalam segala dimensinya dan membawa pengaruh besar bagi umat Islam di berbagai negara. Dan poin ketiga yaitu paradigma substansialistik. Paradigma ini menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya semata. Pada hakikatnya, pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan, tetapi bersifat keduniawian. Karena di sini demokrasi kedaulatan manusia yang dijunjung tinggi. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang konsep hubungan negara dan agama berdasarkan beberapa aliran atau paham. Poin pertama yaitu paham teokrasi. Paham ini menyatakan hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seiring perubahannya, paham teokrasi terbagi menjadi dua, yaitu teokrasi langsung dan juga teokrasi tidak langsung. Teokrasi langsung yaitu meyakini jika pemerintahan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya negara di dunia ini menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang berkuasa juga Allah Subhanahu wa taala. Teokrasi tidak langsung yaitu meyakini jika pemerintahan bukan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mempunyai kekuasaan atas suatu negara adalah seorang kepala negara atau raja. Poin kedua yaitu paham sekuler. Paham ini menyatakan jika hubungan negara dan agama adalah terpisah dan beda. Keduanya tidak memiliki hubungan, yaitu negara sebagai urusan duniawi dan agama sebagai urusan rohani. Negara tidak mencampuri atau membatasi keyakinan yang dianut penduduknya. Hukum yang berlaku berdasarkan persetujuan antara manusia. Dan poin yang terakhir yaitu paham komunis. Paham ini menyatakan hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hubungan agama dengan negara yang bersifat antagonistik. Hubungan ini memiliki ciri adanya kekacauan antara negara dengan Islam sebagai negara. Dan yang kedua yaitu hubungan akomodatif, yaitu hubungan antara negara dengan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berusaha untuk mengurangi agar tidak terjadi konflik. Selanjutnya, rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Nasionalisme religius adalah bentuk lain dari nasionalisme, di mana menunjukkan bahwa negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Perkembangan nasionalis religius di Indonesia merupakan awal perumusan dari ideologi Pancasila. Nasionalisme religius adalah konsep dan karakter kebangsaan yang paling cocok dan relevan bagi negara kita, Indonesia, yang di dalamnya memiliki masyarakat plural atau yang masyarakat beragam, sedangkan Pancasila merupakan kalimah sawa atau titik temu pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi ideologi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dasar yang merupakan turunan dari Pancasila. Terbukti mereka mampu merumuskan dan mengonstruksi negara yang religius dengan dasar ideologi Pancasila yang dalam sila pertamanya terpampang ketuhanan yang Maha Esa, menyimbolkan keagamaan yang telah menyatu dalam nasionalisme. Sumber referensi yang kami ambil itu dari buku PAI untuk perguruan tinggi UNJ yang diberikan oleh Pak Firdaus Wajidi. Sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.